Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Diasdewati dengan nomor induk mahasiswa 181510120. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah kajian hygiene lingkungan kerja. Tema yang saya ambil yaitu hazard pada toko pertanian. Beberapa hal yang akan saya bahas yaitu 1. Hazard apa saja yang memapar pekerja di perusahaan yang saya kunjungi. Yang kedua, hazard potensial apa yang terdapat pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, kemungkinan resiko kesehatan atau keselamatan yang dialami dari para pekerja. Dan yang terakhir yaitu saran pengendalian yang dapat diberikan. Yang pertama, hazard apa saja yang memapar para pekerja. Dari hasil kunjungan, terdapat 5 hazard yang ada di toko pertanian tersebut, yaitu hazard fisik, hazard kimia, hazard biologi, hazard ergonomi, dan hazard psikososial. Saya akan memaparkan satu persatu terkait hazard-hazard tersebut. Yang pertama, hazard fisik. Hazard fisik yang ditemukan di toko pertanian tersebut berasal dari temperatur yang ada di tempat tersebut. Hal ini dikarenakan padatnya ruangannya. Selain itu juga karena adanya kebisingan dari kendaraan yang berlalu lalang, dikarenakan tempat tersebut langsung menghadap ke arah jalan raya. Yang kedua yaitu hazard kimia. Hazard kimia yang terdapat pada toko pertanian tersebut berasal dari pestisida, pupuk, insektisida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Yang ketiga, hazard biologi. Hazard biologi yang ditemukan pada perusahaan adalah adanya tikus dan kecoa. Hal ini dikarenakan tempat yang lembab, sehingga menyebabkan banyaknya tikus dan kecoa. Selanjutnya ada hazard ergonomi. Hazard ergonomi yang terdapat pada perusahaan tersebut dikarenakan sikap kerja para pekerja, di mana dalam melakukan pekerjaannya, para pekerja perusahaan tersebut masih manual. Salah satu contohnya yaitu masih mengangkat pupuk tanpa alat bantu apapun. Yang kelima, yang terakhir, yaitu hazard psikososial. Hazard psikososial yang ada di perusahaan tersebut dikarenakan dari pekerjaan yang monoton dan jam kerja yang tidak beraturan. Selanjutnya yaitu membahas hazard apa yang paling potensial atau yang paling berisiko dan yang paling sering memapar pekerja. Hazard yang paling sering memapar pekerja adalah hazard kimia dan hazard ergonomi. Hazard kimia ini dikarenakan hampir seluruh isi daripada perusahaan tersebut merupakan bahan kimia. Di antaranya yaitu adanya pestisida, herbisida, insektisida, pupuk, dan lain-lain. Hazard ergonomi hal ini dikarenakan hampir semua pekerjaan dilakukan secara manual atau masih menggunakan tenaga manusia, yaitu pada saat mengangkat pupuk, mengambil barang dengan jangkauan yang sulit, dan mengangkat barang yang berat. Selanjutnya yaitu resiko kesehatan atau keselamatan yang muncul dan atau dialami oleh pekerja. Resiko kesehatan dan keselamatan yang sering dialami oleh pekerja pada toko pertanian tersebut adalah gangguan pernafasan, iritasi kulit, dan keluhan muskuloskeletal, di mana yang paling sering dikeluhkan adalah sakit pada bagian punggung. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu terkait dengan saran pengendalian. Dikarenakan beberapa bahaya di perusahaan tersebut tidak bisa dihilangkan secara sekaligus, maka beberapa saran ini dapat meminimalisir kesakitan atau kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Saran itu diantaranya yang pertama yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Sekurang-kurangnya dapat menggunakan masker dan sarung tangan. Hal ini untuk meminimalisir para pekerja berkontak langsung dengan bahan-bahan kimia. Yang kedua yaitu menggunakan alat bantu dalam mengangkat beban yang berat. Salah satu contohnya yaitu saat mengangkat pupuk, bisa menggunakan alat gancu atau alat bantu angkat. Saran selanjutnya atau saran ketiga yaitu memindahkan barang yang sulit terjangkau pekerja ke tempat yang lebih mudah untuk dijangkau. Misalnya, barang tersebut tinggi, maka sejajarkan dengan kurang lebih tubuh para pekerja, terutama untuk barang-barang dengan beban yang berat. Saran keempat,
menerapkan sistem rolling kerja ataupun shift kerja. Hal ini agar pekerja tidak melakukan pekerjaan yang monoton secara terus-menerus dan dapat memberikan waktu istirahat atau jeda bagi para pekerja. Dan yang terakhir adalah rutin melakukan pemeriksaan pada pelayanan kesehatan terdekat. Rutin melakukan pemeriksaan ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, dan jika pada pekerja wanita sebaiknya 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.